Kisahnya sebelum ini, dalam perjalanannya kembali ke Hastinapura, Kunti terkenang lagi masa lalunya. Semua orang datang menyambutnya. Kunti punya keyakinan akan nilai-nilai yang dimiliki para putranya. Dampak dari nilai-nilai itu terbukti saat para Pandawa saat sedang dibawa menuju ke istana dihentikan oleh para Kurawa dan dilecehkan. Kalian berlima akan menghormati kami semua 100 orang. Mulai sekarang. Bisma lalu datang dan mengajarkan etiket pada para Kurawa. Kisah pun berlanjut. Durocan, siapapun yang lebih ahli darimu dalam membuat sebuah bangunan besar, tidak akan bisa ditemukan di Hastinapura. Karena itulah aku memintamu untuk pekerjaan ini. Istana untuk Kunti dan para Pandawa harus lebih rendah posisinya daripada istana yang lain, Durocan. Dan pastikan bahwa dari kamar tidur Duryodhana, bendera para Pandawa tidak pernah terlihat. Kau tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Tidak akan kuberikan alasan bagi siapapun merasa tidak puas. Keluarlah! Duryodhana, anakku, kenapa kau terlihat begitu sedih? Aku tidak sedih. Tapi saat ini aku sedang marah, Ayah. Mendekatlah, anakku. Ada masalah apa, anakku? Masalah? Masalahnya adalah aku yang berada di istana. Masalahnya adalah ayahku seorang raja. Jika aku dilahirkan dalam sebuah keluarga pedagang, pemahat, atau keluarga peternak, aku tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Apa sebenarnya maksudmu, anakku? Setiap putra adalah penerus dari ayahnya. Dan untuk bisa mendapatkan ternaknya, seorang anak peternak tidak perlu lagi untuk menunggu pendapatan dirinya. Kalau anak pebisnis ternyata tidak mampu, maka keluarganya lah yang akan menghadapi masalah. Tapi kalau anak raja itu tidak mampu, maka seluruh istana akan menghadapi masalahnya, Duryodhana. Benar. Benar sekali. Bahkan aku sudah mencoba untuk menjelaskan hal yang sama pada Duryodhana, adikku Gandhari. Pangeran Duryodhana, kau sudah menerima bahwa kau adalah penerus ayahmu. Tapi kau masih diragukan. Tapi Yang Mulia Raja tidak berdaya. Sampai Yang Mulia Bisma menyerahkan seluruh otoritasnya, Yang Mulia Raja tidak akan bisa mengambil keputusannya sendiri. Sangkuni! Maafkan aku, Yang Mulia. Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, aku hanya mau menjelaskan sesuatu padanya, bahwa dia harus membuktikan semua potensinya itu. Kalau tidak, Bima dan Yudhistira yang akan dipuja dan mendapatkan doa restu. Diamlah, Sangkuni! Sudah cukup aku mendengar. Sebagai seorang raja dari Hastinapura, hanya kau yang akan mendapatkan tahta itu, anakku. Itu adalah sebuah janji dari ayahmu. Upacara penobatan akan diberikan padamu dalam waktu singkat. Sebentar lagi. Aku akan bicara dengan Paman Bisma mengenai masalah ini. Tapi tuanku... Tapi itu kata yang tidak tepat, Gandhari. Sebelum mengatakan apapun yang sebaliknya. Dan kalau tidak, kau jawablah sendiri. Tidakkah kau mau kalau putramu sendiri menjadi pemilik tahta raja dari Hastinapura? tentu saja. Tapi aku ingin putraku itu menjadi raja yang hebat. Raja yang bisa menghargai kebenaran. Sebuah tahta emas hanya bisa dihargai kalau memang sudah dibentuk, Gandhari. Dan bukan sebelum itu. Dan saat anakku akan menjadi seorang raja, dia akan menunjukkan kemampuannya. Hari ini aku akan perintahkan Widura untuk mengatur penobatannya.
Pangeran Duryodhana, kita harus merencanakan sesuatu supaya anak-anak dari Pandu meninggalkan Hastinapura dan pergi untuk selama-lamanya. Kita ciptakan sebuah situasi untuk mereka supaya Kunti akhirnya membawa mereka ke kerajaan Kunti Boja. Aku harap kau mengerti maksudku. Tapi kenapa, Paman? Bagaimanapun juga, ayah pasti akan menobatkanku. Pangeran, kau ini memang bodoh. Ini kerajaan Kuru. Dan terutama yang mulia Bhisma kakekmu itu akan menghentikan upacara penobatanmu. Tapi kenapa, Paman? Karena cintanya pada para Pandawa di atas segalanya. Dia ada di pihak mereka hanya untuk ini. Kalau mereka protes terhadapmu, bahkan Paman pun akan membela mereka. Tapi mereka berlima tidak akan protes sama sekali. Mereka berlima mengikuti jejak dari kebenaran. Dan mereka yang mengikuti jejak itu bisa mengalami ketidakadilan dalam jumlah yang besar. Jejak-jejak ketidakadilan itu tidak terpengaruh oleh kebenaran, Paman. Dan Duryodhana telah memulai jejak ketidakadilannya. Aku punya kekhawatiran bahwa masa depan dari garis keturunan Kuru benar-benar akan terancam. Tidak ada yang perlu membuatmu gelisah, Widura. Seorang pekebun mengikat tanaman rambat ke tiang. Tanaman rambat itu perlahan mulai belajar untuk menaiki tiangnya. Bila seorang anak diajarkan pelajaran apa yang benar dan salah, maka meski dia bisa, maka itu bisa mengubah mental dan wataknya. Ke-105 anak tersebut harus kita berikan cinta, kepercayaan, dan juga kita berikan kehormatan. Bagaimana cara kita bisa ajari mereka untuk saling mengasihi, Paman? Widura, mereka yang tinggal bersama akan mengembangkan rasa saling mengasihi. Sama seperti saat air dan bening saling berdekatan, maka hasilnya tak terelakkan. Seperti menghabiskan waktu bersama akan memberi mereka pelajaran. Itulah yang harus diajar dalam hidup. Wah, Kak, untuk siapa makan malam besar ini dibuat? Bukan seperti yang kau pikir, Bima. Ini adalah rutinitas harian.